Makin kesini makin ngerasa kalau kualitas internet kalian itu makin bikin kalian kesel deh. Apalagi bikin dompet kalian makin tipis. Tapi di sisi yang lain, kalian melihat tetangga kalian ketawa-ketawa dan fine-fine aja menikmati internet yang super ngacir banget nih. Jangan-jangan ada nih orang pinter yang ngasih solusi internet di sekitar rumah kalian. Apa ya itu? Namanya RT/RW-Net. Yuk kita bahas. Jadi sebenarnya RT/RW-Net itu adalah usaha perorangan atau individu yang dikelola oleh rukun tetangga atau rukun warga nih. Alih-alih masyarakat beli internet langsung dari ISP, nah masyarakat ini beli nih melalui mereka dengan tujuan untuk mendapatkan layanan internet yang bagus dan lebih murah. Untuk layanan RT/RW-Net ini biasanya didelivery melalui layanan kabel juga sih atau nirkabel. Sesuai dengan kebutuhan aja sih. Kira-kira keuntungannya apa ya untuk menggunakan RT/RW-Net ya? Ada beberapa sih keuntungan menggunakan RT/RW-Net. Biasanya sih yang paling pertama itu masalah biaya yang sangat terjangkau. Biaya langganan internet per bulan jadi jauh lebih murah dibandingin langganan pribadi. Kan bisa tuh sisa dananya dialihkan ke keperluan yang lain. Kemudian akses internetnya tuh merata. Bagi daerah yang belum terjangkau provider yang besar, RT/RW-Net itu menjadi penyelamat banget tahu. Semua warga jadi punya kesempatan menikmati internet. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan kemandirian. Jaringan ini dikelola warga, jadi ukurannya tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Mau paket data berapa, jam berapa aktifnya, semua tuh bisa diatur bareng-bareng. Tapi yang namanya buatan manusia, ada kelebihan, ada juga nih kekurangannya. Apa aja sih kekurangannya? Ya biasanya sih kualitas dan jaringan itu bergantung banget nih dengan pengelolanya. Kualitas internet itu bergantung nih pada kemampuan teknis dan komitmen dari pengelola dari RT/RW-Net tersebut. Kemudian ya keterbatasan bandwidth. Jika pengguna terlalu banyak dan bandwidth utama yang terbatas, kecepatan internet itu bisa menurun drastis banget, terutama di rush hour atau jam-jam sibuk. Dan yang terakhir ini biasanya sih masalah hukum nih dan perizinan. Ini penting nih buat orang yang ingin usaha RT/RW-Net. Kalian harus memperhatikan masalah hukum dan perizinan ya. Ada potensi masalah hukum jika tidak dikelola dengan benar, terutama terkait perizinan penyedia jasa internet. Pentingnya untuk memastikan RT/RW-Net itu beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bayangin deh di kompleks perumahan kalian itu adalah sebuah desa. Setiap desa itu membutuhkan banget yang namanya air bersih. Daripada kalian menggali sumur kalian masing-masing, membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Ada nih yang mau nih perorangan atau company besar atau big company yang ingin mendeliver air untuk kalian melalui pipa yang besar. Ada juga nih yang pengen menyalurkan lagi nih dari pipa besar melalui pipa-pipa kecil. Pipa besarnya itu merupakan internet service provider dan pipa-pipa kecilnya itu adalah RT/RW-Net-nya ini yang akan mendistribusikan air untuk rumah-rumah kalian. Jadi RT/RW-Net ini merupakan solusi yang terbaik nih untuk kalian yang butuh pelayanan internet yang baik dan merata. Dan yang pastinya saatnya lo juga nih buat mencari hal-hal tersebut dan mau usaha melalui RT/RW-Net melalui ION Partnership nih. Karena ION Network itu punya nih untuk mengakomodasi keinginan kalian yang ingin mengelola RT/RW-Net secara profesional dan kualitas yang baik. Kalian jangan lupa nih untuk berlangganan ION Partnership untuk kalian ingin berlangganan. Dan yang pastinya yang melihat video ini, kalian harus banyak-banyak like, share, and subscribe. Dan yang pastinya komentar nih, biar kita bisa follow up juga nih untuk keinginan kalian berusaha. Itu aja ya untuk momen kali ini. ION Network for better life, turn on your life.